Bapak Ibu Saudara dan majelis, terutama kepada Bapak Pendeta Daniel yang telah mengizinkan saya untuk berpraktik mata kuliah homiletika 2 di GKJ Salib Putih. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat dalam Lukas 24 ayatnya yang ke-36b sampai 48. Saya bacakan untuk kita semua. Lukas 24 ayat 36b sampai 48. Damai sejahtera bagi kamu. Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka, dan mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran. Berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini." Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saya sapa sekali lagi. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Firman kita yang tertulis di Lukas menceritakan tentang kebangkitan Kristus. Sebelum masuk ke dalam inti firman, saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara, apakah kita merasakan sukacita atas kebangkitan Kristus? Tentu saja kita pasti merasakan sukacita ya Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang sebenarnya mau disampaikan Tuhan Yesus terhadap kita Bapak Ibu Saudara? Bukan hanya merasakan sukacita, kita akan mendalami makna kebangkitan Kristus pada minggu hari ini Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, penulis Injil Lukas ini diidentifikasikan sebagai Lukas itu sendiri. Dan penulis Injil Lukas ini menceritakan pada ayat ini tentang kebangkitan bahwa Yesus telah hidup. Dikatakan pada ayatnya 36 Bapak Ibu Saudara sampai yang ke-38. Di situ menceritakan bahwa murid-muridnya terkejut dan tidak percaya atas kebangkitan Yesus di hadapan mereka. Jika kita Bapak Ibu Saudara, kita yang melihat, yang mengalami kejadian seperti ini, tentu saja kita sebagai manusia biasa pasti kita merasakan takut dan tidak percaya atas apa yang telah terjadi di hadapan kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara, pada cerita ini Yesus membuktikan bahwa ia telah hidup di depan murid-muridnya. Dengan cara seperti apa?
Dia menunjukkan kepada murid-muridnya luka-luka yang ada di dalam tangannya, luka-luka yang masih ada di dalam tubuhnya. Tetapi tetap saja Bapak Ibu Saudara, murid-muridnya masih tidak percaya. Lalu Yesus mengatakan kepada mereka pada ayatnya yang ke 41 sampai 43, dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberi kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Bapak Ibu Saudara, di sini Yesus membuktikan dengan cara memakan ikan goreng yang diberikan murid-muridnya di depan hadapan murid-muridnya. Jika kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sikap yang tidak percaya. Padahal mereka merupakan murid-murid Yesus yang setiap hari mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi. Tetapi mereka tidak percaya atas kebangkitan Yesus mereka sendiri. Sama halnya dengan kita pada masa sekarang Bapak Ibu Saudara, bukan masa pada hari kebangkitan Yesus saja. Banyak kita manusia hanya cuma percaya bahwa kebangkitan Yesus Kristus, tetapi kita tidak tahu apa makna dari kebangkitan Kristus itu. Di sini Yesus mau mengatakan, percayalah, aku telah bangkit. Dan kebangkitan Kristus ini Bapak Ibu Saudara merupakan pondasi iman kita. Itulah yang makanya saya mengangkat tema kebangkitan Kristus sebagai pondasi iman percaya. Banyak manusia hanya percaya saja tapi tidak melakukannya. Sebagai contoh Bapak Ibu Saudara, ada seorang petani yang memiliki benih sangat kecil. Benih yang sangat kecil. Dia menanam benih tersebut di dalam tanah yang sangat subur. Dan dengan penuh harapan benih ini dapat tumbuh berkembang dengan baik. Apa yang dilakukan petani tersebut untuk menumbuhkan perkembangan yang baik dari benih tersebut? Petani tersebut pun melakukan setiap hari merawat dan memelihara benih tersebut Bapak Ibu Saudara. Sehingga beriring berjalannya waktu, minggu pertama benih tersebut muncul dalam tanah. Dia sudah mulai tumbuh sangat kecil. Sehingga minggu kedua dia sudah tumbuh 30 cm dari tanah. Dan pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, apa yang terjadi? Tumbuhan tersebut bertumbuh berkembang menjadi pohon yang sangat indah dan memiliki buah yang sangat banyak Bapak Ibu Saudara. Sama halnya dengan iman kita Bapak Ibu Saudara. Iman kita ini merupakan hal yang masih kecil jika kita tidak sadari Bapak Ibu Saudara. Tetapi apa yang perlu kita lakukan untuk menumbuhkan iman kita, untuk menumbuhkan iman kita menjadi iman yang berkembang dengan baik, iman yang memiliki dengan buah yang baik. Sama halnya dengan benih tadi Bapak Ibu Saudara. Kita memelihara iman kita, kita merawat iman kita. Dengan cara seperti apa Bapak Ibu Saudara? Dengan cara melakukan kasih, teladan Yesus yang telah diajarkan kepada kita. Setelah Yesus membuktikan bahwa dia telah bangkit kepada murid-muridnya, pada ayatnya yang ke 44 sampai 48 menceritakan tentang Yesus berkata kepada muridnya bahwa kamu adalah saksi dari semua ini. Apa maksud dari ini Bapak Ibu Saudara?
Yesus memberikan perintah kepada muridnya untuk memberitakan kabar baik ini, Bapak Ibu Saudara. Kabar yang seperti apa? Kabar kebangkitan Kristus. Ia memerintahkan murid-muridnya untuk mengkabarkan baik ini kepada seluruh dunia, dimulai dari Yerusalem. Yesus ingin menyampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara, kita sebagai umat Kristen yang percaya kepadanya, kita harus menjadi saksi akan kebangkitan Kristus. Kita akan memberitakan kabar baik. Tidak perlu menunggu kita menjadi pemuka agama ataupun kita menjadi majelis atau kita menjadi pendeta sekalipun. Tidak perlu, Bapak Ibu Saudara. Kita bisa memberitakan kabar baik siapapun itu kita, Bapak Ibu Saudara. Di sini saya mengambil dua pesan penting yang akan disampaikan kepada kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama merupakan kebangkitan Kristus yang akan menjadi fondasi iman kita. Peristiwa kebangkitan Kristus ini merupakan bukan peristiwa hal sejarah yang biasa ya Bapak Ibu. Kita tahu bahwa peristiwa ini merupakan peristiwa yang sangat luar biasa. Kristus telah bangkit dari kematiannya, yang artinya Kristus telah menang atas segala dosa, atas segala kematian. Ini membuktikan bahwa Kristus adalah mempunyai kuasa akan dunia ini, Bapak Ibu Saudara. Sehingga kebangkitan ini memberi kita pengharapan akan kehidupan yang kekal bagi yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita mempercayai dan mengakui kebangkitan Kristus ini menjadi sebagai dasar iman kita. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, pesan penting yang ingin mau disampaikan itu merupakan misi pemberitaan Injil. Apa yang dimaksud dari misi pemberitaan Injil ini? Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu Saudara, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik ini kepada seluruh dunia, dimulai dari Yerusalem. Ini menunjukkan bahwa kita orang Kristen memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kabar baik kebangkitan Kristus kepada seluruh dunia, dimulai dari Yerusalem. Dengan kita memberitakan kabar baik, Bapak Ibu Saudara, kita akan mendapatkan kasih dari Tuhan Yesus. Kita tidak tahu jika kita menolong orang tanpa syarat, bisa saja kita menolong orang yang sedang putus asa, orang yang sedang tidak ada harapan. Jika kita melakukan hal ini, Bapak Ibu Saudara, kita sudah mencontohkan para rasul yang telah mengkabarkan baik dari panggilan Kristus ini. Hal ini, Bapak Ibu Saudara, menunjukkan bahwa iman kepada Kristus yang bangkit dan bagaimana kita menyebarkan kasih-Nya kepada semua orang merupakan cara kita membuktikan dengan Tuhan bahwa kita memiliki iman yang kuat dan kokoh. Beberapa hal yang perlu disampaikan, Bapak Ibu Saudara, dalam misi pemberitaan ini. Yesus ingin memberitahu bahwa keselamatan hanya ditemukan dalam Yesus Kristus. Bahkan melalui iman dalam Kristus, manusia mendapatkan pengampunan dosa.
Apa yang dimaksud dari sini Bapak Ibu Saudara? Di sini sudah dikatakan Yesus kepada kita bahwa keselamatan hanya dimiliki oleh Yesus. Terus apa tujuan kita di dunia ini Bapak Ibu Saudara? Memperoleh keselamatan daripada Yesus. Jika kita lihat pada masa ini Bapak Ibu Saudara, kita masih sering sulit untuk memaafkan orang. Jika ada yang berbuat menyakitkan atau perkataan dari teman saudara kita atau keluarga kita, pasti kita masih sulit untuk memaafkan. Tetapi apa yang Yesus katakan Bapak Ibu Saudara? Apa teladan Yesus yang berikan kepada kita? Yesus mengatakan kepada kita itu kasih tanpa syarat, itu merupakan memaafkan tanpa memandang apa kesalahan yang orang sakiti kepada kita Bapak Ibu Saudara. Yang kedua Bapak Ibu Saudara, menjadi saksi-saksi Kristus. Yesus menginginkan kita menjadi saksi Kristus, sama halnya seperti murid-muridnya. Kita memberitakan apa yang telah kita lihat, apa yang telah kita dengar. Kita memberitakan kabar baik Bapak Ibu Saudara, bukan hanya kepada orang Kristen saja. Yesus mengatakan kepada seluruh dunia. Kita memberitakan kabar baik kepada semua orang tanpa terkecuali Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita telah menggali kebenaran yang dalam tentang kebangkitan Kristus ini merupakan sebagai pondasi iman kita. Seperti fondasi yang ada pada bangunan Bapak Ibu Saudara, itu merupakan fondasi yang kokoh untuk membuat sebuah bangunan. Sama halnya seperti iman kita. Kita perlu membangun iman kita sebagai fondasi iman yang kokoh untuk kita percaya kepada Yesus Kristus, untuk kita percaya kepada kebangkitannya. Kita harus memelihara iman kita, kita harus memperkuat iman kita dengan cara melakukan kasih, melakukan teladan yang Yesus lakukan. Kita sebagai manusia biasa pasti sangat sulit untuk melakukannya Bapak Ibu Saudara. Tapi Tuhan mau sampaikan kepada kita, kita harus bisa melakukan teladan yang Yesus lakukan, agar kita memperoleh keselamatan yang Yesus telah berikan kepada kita. Mari kita hidup sebagai orang yang percaya. Mari kita hidup sebagai orang yang berani, teguh, dan penuh harapan. Mari kita menyampaikan berita baik ini Bapak Ibu Saudara. Mari kita melaksanakan tanggung jawab kita sebagai saksi-saksi Kristus dan panggilannya kepada kita untuk meneruskan, memberitakan atau menyatakan kemuliaannya pada semua orang. Kiranya iman kita kepada Kristus terus bertambah dan berkembang menjadi lebih baik. Saya tutup firman Tuhan ini dengan pantun Bapak Ibu Saudara. Di pagi fajar bersinar cemerlang, jadilah saksi yang berani tak gentar. Kebangkitan Kristus iman pun terang, menyebarkan kasih dunia pun bersinar.
Amin.